tambahin assign, gitu ya, assign di sini. Terus kita tuh variabelnya kita bikin DT filter, gitu ya, yang menandakan itu hasil filteran. Nah, cuman ini kan masih formatnya string, aku ubah dalam bentuk data table dulu. Oke, di sini baru kita tulis tuh yang tadi yang di slide. Tambahkan DT, gitu ya. Terus habis itu as enumerable, gitu ya. Oke, di sesi kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran Robotic Processing Automation, di mana teman-teman akan mempelajari bagaimana query mudah dengan LeanQ. Ya, apa aja akan kita pelajari di sesi kali ini? Ada beberapa hal. Pertama, kita akan mempelajari apa itu LeanQ sendiri, seperti itu, pengertiannya seperti apa, kenapa sih kita harus tahu ini, gitu ya. Kedua, konsep dasarnya itu sendiri dari LeanQ itu gimana sih kalau misalkan kita contohkan di dunia nyatanya, itu kayak gimana sih contoh LeanQ itu sendiri gitu ya, nanti kita bahas juga. Dan yang terakhir, kita akan lihat sintak-sintak dasar di LeanQ. Jadi nanti ntar di sesi kali ini kita akan banyak exercising di UiPath, so teman-teman bisa siapkan UiPath-nya teman-teman gitu ya selama pembelajaran di sesi kali ini gitu ya, biar kita langsung run through aja nih materi pembelajarannya gitu. Oke, nggak usah berlama lagi, mari kita coba explore untuk sesi kali ini. Yuk kita explore. Oke, sebenarnya LeanQ itu adalah singkatan dari Language Integrated Query, gitu ya. Nah, ini adalah cara untuk, ini aku baca definisi dulu ya di sini. Untuk melakukan query atau pencarian data langsung dalam kode. Ini layaknya teman-teman melakukan SQL, tapi di environment UiPath, gitu ya. Nah, di UiPath itu, LeanQ ini sangat berguna untuk memanipulasi data, ya, dalam bentuk data table, list, array, ataupun koleksi data lainnya. Nah, di sesi kali ini kita akan lebih banyak exercising di data table. Kenapa digunakan di data table? Karena menurutku penerapan LeanQ di data table itu akan lebih powerful dan menggunakan tipe data lainnya. Karena memang kita seperti yang tahu kan, kita menggunakan automation untuk kita mempersimplify proses penggunaan Excel itu sendiri. Nah, ini kita bisa menggunakan LeanQ. Nah, secara konsep dasar, sebenarnya LeanQ itu, aku biasa jelasin itu kayak kita lagi mau bikin kopi hitam. Gitu ya. Nah, biji-biji kopi itu, ya, biji-biji kopi itu adalah data yang akan kita olah. Ya, sebelum kopi itu bisa kita minum, ya, let's say seperti itu ada proses namanya proses pembuatan kopinya itu sendiri kan. Nanti kopinya itu akan dimasukin kayak alat grinder gitu ya, terus nanti terjadi kayak bubuknya itu nanti seduh dan sebagainya sampai dia bisa menghasilkan sesuai yang kita butuhkan, yaitu kopi hitam. Nggak aci namanya kalau misalkan kita dari biji langsung kita minum ataupun kita angetin dengan air panas gitu ya. Nah, itu mungkin rasanya nggak jadi kayak kopi hitam gitu ya, mungkin kayak biji direbus gitu ya. Tapi ketika ada fase-fase proses yang dilalui sampai jadi minuman kopi hitam, itu adalah proses LeanQ-nya. Kita bisa simplify gitu ya. Kalau misalnya kita bayangkan di kepala kita, prosesnya itu cukup panjang kan, ya. Mulai dari grindernya, terus dari pemanasannya, terus habis itu dikasih saringan dan seterusnya, itu akan panjang banget ya. Tapi kita bisa compactkan dalam satu formula dengan LeanQ. Seperti itu. Contohnya gimana? Contohnya sintaks sederhananya yang bisa teman-teman gunakan di LeanQ itu adalah seperti berikut. Misalkan ya, kita punya data table kayak gini, yang berisikan nama, usia, dan kota. Oh, aku juga mau kasih tahu nih ke teman-teman. Kenapa sih kita gunain LeanQ? Ya, ini rahasia kita aja ya. Sebenarnya, LeanQ itu bisa jalan di latar belakang Excel-nya teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi buka Excel, even though lagi buka Excel sekalipun, nah itu nggak akan mempengaruhi kinerja si robotnya. Jadi, it's okay. Jadi kayak misalkan robotnya jalan, tapi kita masih lakukan hal lainnya. Kayak misalkan lagi menghitung di Excel dan sebagainya. Tapi nggak mengganggu performance si robotnya itu sendiri, gitu. Dan salah satu kuncinya nih, ini yang menurutku kenapa aku sering banget menggunakan LeanQ, karena proses penggunaan LeanQ-nya itu akan lebih cepat dibandingkan kita menggunakan buka Excel, habis itu diolah, gitu ya. Ini sekedar tips and trick kalau misalkan teman-teman membutuhkan waktu processing robotnya lebih cepat, gitu. Misalkan buat pertama pakai Microsoft Excel gitu ya, membutuhkan waktu sekitar 4 menit. Nah, kita mau lebih cepat lagi, misalkan jadi 1 menit gitu ya, dari 4 menit jadi 1 menit. Nah, itu teman-teman bisa convert prosesnya tersebut menggunakan LeanQ gitu ya, supaya
prosesnya lebih cepat dan lebih efisien gitu ya. Apalagi itu ngebantu banget buat teman-teman yang ngolah datanya cukup besar. LinQ juga bisa bergerak dalam bentuk teks gitu ya. Data teks itu di-convert dalam bentuk table dan habis itu diolah, itu pun bisa. Nah, basic sintaknya bisa dilakukan di dalam LinQ itu. Contohnya misalkan kita melakukan filtering data berdasarkan string gitu ya. Nah, pertama kita siapkan dulu nama data table. Data table yang ini ya, ini namanya data table. Kita panggil as enumerable, artinya kita melakukan iterasi. Nah, habis itu tinggal gampang, where function row, row-nya apa yang diambil, row kota, diubah ke dalam bentuk toString yang sama dengan Jakarta. Nanti copy to data table untuk di-convert ke dalam bentuk table. Nggak cuma itu, bisa juga kita melakukan order by, ya. Kita bisa function row, terus row-nya usia, terus copy data table, nanti dia akan mengurutkan berdasarkan usia. Nah, ini bentuk kayak gini. Jadi, kalau misalkan kita mau select Jakarta aja, yang Joko hilang, makanya dia nggak ada kan di sini. Nah, sedangkan kalau misalkan order by function by usia, gitu ya, dia akan urutan dari kecil ke besar, dia ambil udah sesuai urutan ya. Ya, karena datanya juga udah sesuai urutan, jadi ya udah, kan same. Seperti itu. Oke. Sekarang pertanyaan, gimana caranya mengimplementasikan di UiPath gitu ya. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Mari kita coba exercising di UiPath seperti apa supaya teman-teman kebayang nih nanti bentuk aplikatifnya seperti. Mari kita coba cek. Untuk sesi kali ini di UiPath, yuk kita cek. Oke, ini adalah halaman project pertama kita di UiPath gitu ya. Kalau misalkan teman-teman ikuti dari awal, itu banyak beberapa modul yang sudah kita kerjakan ya, mulai dari bagaimana menulis di dalam Notepad gitu ya. Termasuk ada beberapa modul lainnya yang kayak convert data table to template format, habis itu extracting data, extracting PDF, forms biodata, rekonsiliasi proses, API challenge, sampai text to column. Nah, kita akan masuk ke LinQ gitu ya. Nah, sebelum memulai, izinkan aku share ke teman-teman terkait dataset yang akan kita gunakan. Nah, dataset yang kita gunakan, ini kita ada namanya belajar LinQ di sini ya. Nah, di belajar LinQ ini kita akan banyak belajar hal buat ininya gitu ya. Ada datasetnya, pertama itu ada kolom nama, habis itu usia, gaji, dan kota gitu yang akan kita gunakan di sesi kali ini. Nah, use case-nya pertama kita akan select berdasarkan kota, terus filter berdasarkan usia, termasuk mungkin kita akan sort berdasarkan usia juga bisa. Gimana caranya? Kita akan menggunakan LinQ agar lebih cepat gitu ya. Oke. Langkah pertama kita bikin modul dulu di sini. Jadi cara bikin modulnya tuh cukup gampang ya. Kita tinggal klik kanan terus add sequence di sini. Nanti bikin namanya itu LinQ aja, bebas sesuai kebutuhan teman-teman. LinQ misalkan kayak gini. Kemudian kita baca file name-nya kita pakai read reference workbook ya. Jadi sini kita baca, kalau udah terus kita lihat lokasi filenya itu ada di input, terus slash nama filenya belajar LinQ, kita copy ya, formatnya .slx ya, .xlsx gitu ya, terus pakainya di sheet 1 gitu ya. Kalau udah jangan lupa untuk teman-teman menamai hasil generatingnya. Ya, hasil generatingnya jangan lupa dinamain. Kalau misalkan di sini aku kasih namanya, misalkan data table-nya itu adalah DT aja gitu ya. Gitu ya. Nanti kita akan generate data manager baru di sini, DTS data table. Baru kita akan main ke LinQ-nya. Gitu ya. Cara gampang banget. LinQ itu teman-teman cukup tambahin assign. Gitu ya, assign di sini. Terus kita tuh variable-nya kita bikin DT filter gitu ya, yang menandakan itu hasil filteran. Nah, cuman ini kan masih formatnya string, aku ubah dalam bentuk data table dulu. Oke, di sini baru kita tulis tuh yang tadi yang di slide. Pertama kan dt gitu ya, terus habis itu as enumerable gitu ya. Habis itu kita ambil where ya, where-nya apa, kita tulis function row gitu ya. Habis itu row ini kita mau filter kotanya kota Jakarta ya. Kota ini toString sama dengan Jakarta gitu ya. Nah, habis itu kita simpan as ke data table, copy to data table. Oke, tutup.
Nah, kalau udah kita save. Oke. Untuk ngujinya hasilnya seperti apa, kita tambahin right line di sini, terus kita bikin dia ada tebaknya untuk di breakpoint gitu. Nah, kalau udah kita tinggal jalanin hasilnya seperti apa sih yang difilter itu ya, kita baca. Oke, ini udah mulai ngebaca tabelnya. Nah, sekarang kita lihat hasil yang kita lihat dulu awalnya dulu datanya, masih datanya. Lihat awalnya dulu datanya. Jadi datanya kayak gini ya, sesuai di Excel tadi yang aku show. Ada Eko, Pardi, Juna, Lani, dan seterusnya sampai Bendi gitu ya. Sekarang kita lihat DT filter. Apakah sama? Nah, kalau misalnya teman perhatikan, kota yang di DT filter itu udah ngambil yang Jakarta aja. Cukup gampang kan? Even though ini jalan prosesnya tuh nggak nyampe hitungan detik gitu ya. Mungkin sekitaran 5 detikan lah ya. Cepet banget prosesnya, ngefilternya. Bandingkan kalau misalkan teman-teman bikin iterasi for each gitu ya, terus habis itu ngefilter if yang sama dengan apa gitu ya. Nah, itu kan agak panjang prosesnya. Kalau misalkan kita nge-compare, mungkin ada nggak ya modul yang udah kita buat. Ini kita stop dulu. Modul, ya ini kayak rekonsiliasi proses lah. Kalau rekonsiliasi proses kan kita melakukan for each dulu, terus kita assign, dan assign-nya ini kita pakai if kondisional, dan panjang banget kan secara formula gitu ya. Sedangkan kalau misalkan pakai LinQ, ini simple, teman-teman cuma nulis assign, terus habis itu set value-nya aja gitu. Oke, ini kalau misalkan based on datanya string. Kalau misalkan datanya numerik gimana Kak gitu ya. Bisa, jadi kita copy paste dulu di sini. Cuman di sininya kita karena besokkan number, berarti kita mau lihat usianya yang lebih dari 30 ya, misalkan gitu. Cuman sebelum itu kita delete dulu nih itu stringnya. Stringnya kita ganti, kita convert ke dalam bentuk integer. Tapi yang kita ambil adalah usia. Jangan lupa, jangan kota. Ya. Nah, ini tipe datanya kita ubah ke dalam bentuk integer. Terus gitu kita ngecek yang usianya lebih dari 30 tahun. Gitu ya. Sekarang save. Sekarang kita coba jalankan, kita save dulu. Oke, lagi loading, compiling dari prosesnya yang kita buat. Tunggu beberapa saat sampai dia selesai. Nah ya, ini udah ngebaca datanya dulu. Nah, oke, dia kita lihat. Ini nama variabelnya sama, jadi don't expect more. Kalau misalkan teman-teman, kok hasilnya yang ini, karena ini yang jalan terakhir gitu ya. Nah, kita lihat apakah usianya lebih dari 30 semua atau enggak. Nih, kalau misalnya teman perhatikan 35, 32, 35, 34, 33. Padahal ada yang 29 dan nih kita lihat data sumber 28, 25 ada, tapi langsung ke filter ke 30 gitu. Itu gunanya dari LinQ. Sekarang pertanyaannya, Kak bisa di-short nggak sesuai usia? Bisa. Caranya gampang juga. Kita ngambil yang sama di sini. Oke, sama. Kita paste di sini. Terus, kalau tadi kan based on where ya. Nah, ini where-nya kita ganti order by aja. Order by, gitu ya. Nah, order by-nya ini kita ganti row-nya itu langsung aja row usia. Nggak usah dia itu sama dengan kayak gini. Jadi dia langsung order by usia. Oke, kita sekarang lihat. Yang ini dijalankan. Jadi dengan satu function lurus aja itu udah menjalankan banyak proses iterasinya, terus ngefilteringnya itu dalam satu code gitu ya. Sekarang kita lihat data filter. Nah, kalau misalnya teman perhatikan, ini usianya udah urutan ya. Tuh, dari usia 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, dan sampai di 35. Gitu. Udah bukan? Menggunakan LinQ. Jangan lupa teman-teman cobai ininya, gitu ya,
code-nya gitu ya di environment-nya teman-teman. Kalau misalkan ada pertanyaan terkait ini dari LeanQ juga silahkan boleh ditanyakan di komen. Sekian dari aku untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya. Thank you buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir dari video ini. Semoga apa yang aku bagikan bermanfaat buat teman-teman. Kerjakan sesuai use case-nya teman-teman gitu ya. Ini bisa menjadi fondasi yang positif ketika teman-teman mau coba bikin robotic processing automation-nya lebih cepat daripada sebelumnya gitu ya. Setiap hari Jumat aku akan selalu update terkait artificial intelligence. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan ataupun mau kasih feedback terkait materi artificial intelligence, boleh drop komen di bawah gitu ya. Jangan lupa like dan subscribe juga, dan bisa share juga ke orang lain terkait video channel ini kalau misalnya video ini bermanfaat gitu ya. Sekian dari aku untuk sesi kali ini, sampai ketemu di sesi selanjutnya. See ya.